udah fix berarti dia? Ya insya Allah besok Pak Sandi resmi bergabung seperti disampaikan oleh Pak PLT Ketum Pak Mardiono. Rabu besok jam 18.30 setelah maghrib. Kenapa? Karena ini acara partai politik, Pak Sandiaga Uno masih pejabat publik, maka kita menggunakan waktu di luar jam kerja. Sehingga tidak ada istilah politisasi jabatan. Itu yang kita hindari. Nah, penjajakan terhadap Pak Sandi ini sebenarnya sudah lama. Bahkan sejak tahun 2020 ketika mau muktamar P3 itu sempat kita jajaki kemungkinan-kemungkinan, tapi beliau belum berkenan. Belakangan alhamdulillah beliau berkenan. Tentunya kita menyambut dengan positif dan bergembira. Dan saya yakin tokoh sekaliber Pak Sandi itu pasti memiliki dampak. Kalau baik untuk P3 ke depan. Ya. Nah untuk kemarin juga kan Pak Mardiono bilang akan memberikan posisi strategis. Apakah itu nanti akan di majelis pertimbangan atau di pengurus DPP? Ya tentu Pak Sandi dengan ketokohannya, dengan sekaliber beliau tokoh nasional, posisi strategis ataupun posisi terhormat kita siapkan. Yang jelas bukan 3 tempat, bukan ketua umum, sekjen dan bendung, bukan di situ. Berarti di tingkatnya Ya bisa majelis, bisa pengurus harian atau bisa apa kan gitu kan banyak. Waketum gitu. Ya salah satu opsi lah ya. Toh di DPP itu kan banyak jabatan gitu ya. Tapi yang jelas bukan ketum, sekjen dan bendung. Nah, bukan Berarti 3 itu. opsinya itu menjadi wakil ketua umum nanti di P3 berarti ya? Nanti akan disampaikan oleh Pak Mardiono, akan kita bahas. Tapi yang jelas posisinya bagus lah nanti akan disampaikan oleh beliau. Selanjutnya sebagaimana sudah disampaikan, kita menggelar Rapimnas akhir pekan ini. itu jadinya Jumat ya Mas atau Sabtu? Insya Allah Jumat Rapimnasnya. Tempat di Jakarta, hotelnya nanti kita informasikan lebih lanjut. Tentu Pak Sandi dengan ketokohannya, khususnya di kalangan milenial, beliau punya modal sosial ketika Pilpres 2019 dan juga maju sebagai gubernur, wakil gubernur, menjadi wakil gubernur, itu popularitasnya diharapkan bisa berdampak kepada elektabilitas P3. Dan saya yakin itu. Kalau Mas Awi itu kan selalu digadang-gadang memang ke P3 untuk menggabungkan dengan Mas Ganjar sehingga jadi nasionalis dan religius. Pendapat Mas Awi seperti apa? Yang anggapan seperti itu tidak berlebihan. Apalagi Pak Sandi 2019 pernah sebagai calon wakil presiden. Adapun kepastian beliau menjadi calon wakil presiden dari P3 tentu butuh mekanisme, butuh tahapan. Salah satunya barangkali nanti di Rapimnas itu akan diputuskan. Nah, yang jelas kalau beliau Pak Sandi masuk ke P3, peluang untuk diusulkan sebagai calon wakil presiden oleh kader P3 itu terbuka. Ya kan namanya kader kan boleh dong diusulkan kan, sebagaimana komitmen kami cawapresnya itu diusulkan dari kader P3. Kalau belum menjadi kader P3 selama ini kita kan nggak bisa bermanuver apapun, nggak bisa menawarkan apapun. Mau menawarkan Pak Sandi ke PDI, beliau belum kader P3, tapi kalau menjadi kader P3 peluangnya lebih terbuka. Tapi meskipun apa yang disampaikan oleh Pak Sandi sendiri itu pun tidak jaminan. Pak Sandi sendiri kan sudah bilang kalaupun tidak jadi wapres ya nggak masalah, tetap di P3 gitu. Toh pengabdian di politik kan tidak hanya wakil presiden, tidak hanya cawapres. Dan hal itu